Pada tahun 2004, terdapat berbagai hypercar keren seperti Ferrari Enzo dan Porsche Carrera GT yang menetapkan standar baru dalam bidang performa dan teknologi. Kedua mobil ini dibuat dalam jumlah yang terbatas, memiliki mesin yang sensasional, dan menggunakan berbagai teknologi canggih untuk memberikan pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Enzo dan Carrera GT merupakan hypercar impian banyak orang pada zaman itu, termasuk gua. Tapi ada satu hypercar yang gua dan banyak orang sering lupakan pada masa itu. Memang secara popularitas nggak sebanding dengan Enzo atau Carrera GT, tapi bukan berarti jelek. Karena mobil ini telah dibuat khusus untuk mengejar performa yang di luar nalar. Mobil yang gue maksud bernama Maserati MC12. Secara sekilas, MC12 punya bentuk yang cukup mencolok, dengan parasnya yang panjang dan lebar, serta dihiasi oleh dua ventilasi raksasa di atas kap depan dan berbagai ventilasi kecil lagi yang menyelimuti mobil ini. Selain itu, terdapat sebuah saluran udara di bagian atap dan di bagian belakang terdapat sayap raksasa yang melengkapi bentuk dari MC12. Setiap ventilasi dan lekukan pada MC12 memiliki fungsi yang penting. Bagian depannya yang panjang dan lancip bertujuan supaya udara bisa melewatinya dengan mulus, yang nantinya akan melewati sayap belakang ini, sehingga menghasilkan downforce. Selain itu, terdapat diffuser yang mempercepat udara yang mengalir di bawah, yang menjaga tekanan di bawah tetap rendah dan membuat MC12 semakin stabil. Oh iya, sebagai tambahan, atapnya juga bisa dilepas loh. Tapi sayangnya nggak ada tempat untuk menyimpannya, jadi harus ditaruh di kursi penumpang. Selain bentuknya yang aerodinamis, MC12 juga terbuat dari titanium dan serat karbon, sehingga memiliki berat 1.335 kg. Sebelum gue lanjut, gue punya sebuah pertanyaan. Kira-kira lu tahu atau nggak apa yang menjadi dasar dari mobil ini? Kenapa gue bertanya tentang hal tersebut? Karena banyak mobil di luar sana yang menggunakan mobil lain sebagai dasarnya. Misal, Dodge Journey yang menggunakan Mitsubishi Lancer Evo X sebagai dasar. Atau bagaimana dengan Rolls-Royce Ghost? Mobil ini didasarkan pada BMW 7 Series F01. Apakah lu bisa nebak mobil apa yang dijadikan dasar untuk MC12? Tenang, gue akan kasih lu waktu untuk berpikir. Kuncinya adalah, mobil ini memiliki performa tinggi dan sangat eksklusif. A few moments later. Gimana? Udah nemu jawabannya? Jadi, Maserati MC12 menggunakan Ferrari Enzo sebagai dasar. Kalau lu pretelin semua panel luarnya, lu akan menemukan rangka Enzo. Tapi, kenapa Maserati memilih Enzo sebagai dasarnya? Itu karena Enzo adalah hypercar paling canggih dan paling kencang dari Ferrari di zaman itu. Dan juga karena Fiat adalah pemilik dari Ferrari dan Maserati. Daripada membuat sesuatu yang baru, mending pakai yang udah ada. Sisanya tinggal diubah sesuai keinginan. Bagaimana dengan mesinnya? Kalau kita buka kapnya, terdapat 6.0 liter V12 yang menghasilkan 624 horsepower. Mesinnya dihubungkan pada transmisi semi-otomatis 6 percepatan. Hal ini membuat MC12 memiliki 0 ke 100 dalam 3,8 detik dan top speed 330 km per jam. Performa itu, ditambah dengan downforce, membuat MC12 stabil ketika lagi lurus atau belok. Bahkan, beberapa jurnalis otomotif dari Car and Driver, Whichcar, dan Motor Trend mengatakan kalau mobil ini sangat mudah untuk dikendalikan. Mau lo mengemudi dengan pelan atau kencang, MC12 akan tetap terkendali. Beda dengan Enzo yang bisa menggigit kalau lo nggak hati-hati. Bagaimana dengan interiornya? Kalau kita buka pintunya, kita akan disambut dengan interior mobil dengan performa tinggi. Terdapat banyak sentuhan serat karbon, tapi Maserati juga menggabungkannya dengan kulit dan plastik. Baik RPM maupun speedometernya masih analog dan punya ukuran yang besar, tapi background dari RPM-nya berwarna putih. Kemudian ada pengganti giginya di belakang setir. Selain itu, terdapat konsol tengah ini yang terbuat dari aluminium. Di sini, lu akan menemukan AC, sebuah tombol start berwarna biru, dan berbagai tombol lain seperti mode race, traction control, dan tombol untuk menaikkan bagian depan mobil ini. Sayangnya, MC12 nggak dilengkapi dengan radio. Tapi bukan hanya itu yang nggak ada. Karena mobil ini juga nggak punya spion tengah, kaca belakang, dan yang lebih parah lagi, nggak ada bagasi. Gue tahu kalau mobil performa tinggi nggak dikenal karena bagasinya yang luas, tapi mereka minimal ada tempat lah untuk nyimpen barang. MC12 sama sekali nggak punya itu. Setelah mendengarkan yang tadi gue jelasin, mungkin lo jadi bertanya-tanya, kenapa Maserati membuat mobil se-ekstrim ini? Alasannya adalah supaya mereka bisa balapan di FIA GT Championship. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang kejuaraan ini, kasih tahu aja di kolom komen ya. Intinya adalah, ini merupakan kejuaraan yang menggunakan dua kelas mobil, yaitu GT1 dan GT2.
Maserati pengen banget kembali ke dunia balapan setelah sekian lama hiatus. Itu kenapa mereka memilih untuk bersaing di kelas GT1 pada FIA GT Championship. Salah satu syarat mengikuti kelas ini adalah harus dibuat minimal 25 unit versi jalanan dari mobil yang akan digunakan. Itulah kenapa Maserati membuat MC12 dan itu juga kenapa mobil ini sangat mahal. Di tahun 2005, MC12 dibanderol dengan harga $800.000. Oke, jadi kita udah tahu bahwa ini adalah hypercar yang ekstrim. Tapi bagaimana kalau kita taruh MC12 di habitat alaminya? Sekarang waktunya kita melihat karir dari MC12 di dunia balapan. MC12 GT1 pertama kali digunakan di tahun 2004 pada ronde ke-8 di Imola. Mobil ini dioperasikan oleh tim AF Corse. Mungkin lo pernah dengar nama itu. Dan mereka menggunakan dua MC12 bernomor 33 dan 34. Mobil nomor 33 dikemudikan oleh Andrea Bertolini dan Mika Salo. Sedangkan mobil nomor 34 dikemudikan oleh Johnny Herbert dan Fabrizio De Simone. Hasilnya sangat memuaskan dong. Walaupun MC12 baru turun, mereka udah bisa mendapatkan juara 2 dengan mobil nomor 33 dan juara 3 dengan mobil nomor 34. Langsung double podium loh. Kemudian pada ronde ke-9 di Oschersleben, MC12 mencetak kemenangan pertama mereka dengan mobil nomor 33. Lanjut ke ronde 10 di Dubai Autodrome, mereka kembali lagi mendapatkan podium dengan mobil nomor 34 yang meraih juara 2. Itu semua merupakan hasil yang luar biasa. Tetapi, MC12 nggak bisa mendapatkan poin selama 3 ronde tersebut. Alasannya adalah FIA menolak untuk melakukan homologasi terhadap MC12 karena lebar dari mobilnya melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan GT1. Jadi, walaupun FIA memperbolehkan MC12 untuk balapan, mereka nggak bisa mendapatkan poin. Tapi pada ronde ke-11 dan terakhir di Zhuhai, FIA menyetujui MC12 untuk dihomologasi, sehingga para pengemudi dan tim AF Corse bisa mendapatkan poin. Apa yang terjadi? MC12 langsung mendapatkan juara 1 dengan mobil 33 dan juara 2 dengan mobil 34. Hebat banget! Sekalinya udah bisa dapat poin, mereka langsung gaspol menuju podium. Banyak tim yang melihat potensi dan kemampuan dari MC12 GT1. Bahkan gak sedikit dari mereka yang meminta supaya FIA melarang mobil ini untuk ikut balapan. Tapi performa ini gak muncul tanpa sebab loh. Pada tahun 2003 dan 2004, seorang test driver untuk tim F1 Ferrari bernama Andrea Bertolini melakukan berbagai uji coba ekstensif untuk menyempurnakan mobil ini. Uji cobanya dilakukan di Fiorano, Paul Ricard, Monza, dan Vallelunga. Selama 1 hari aja, dia mengemudi sebanyak 700-800 km. Setelah masa ini selesai, Bertolini kemudian mengatakan kalau mobil ini 4-5 tahun di depan saingan mereka. Bener-bener sesuatu yang canggih dan kencang. Pada tahun 2005, ada 2 tim yang menggunakan MC12, yaitu Vodafone Racing Team dan JMB Racing. Vodafone mengerahkan 2 mobil, nomor 9 yang dikemudikan oleh Michael Bartels dan Timo Scheider, dan nomor 10 yang dikemudikan oleh Fabio Babini dan Thomas Biaggi. Sedangkan untuk JMB Racing, mereka juga mengerahkan 2 MC12 dengan nomor 15 yang dikemudikan oleh Andrea Bertolini dan Karl Wendlinger. Sedangkan mobil nomor 16 dikemudikan oleh banyak pembalap yang beda-beda dari awal sampai akhir musim 2005 sampai gue males untuk sebutin satu-satu. Kalau lo penasaran, ini screenshotnya. Dari tahun 2005 sampai 2010, Vodafone Racing Team akan meraih gelar kejuaraan tim di FIA GT Championship secara berturut-turut. Mereka dengan MC12 benar-benar sulit untuk dihentikan. Dan Andrea Bertolini, test driver dari mobil ini, akan terus balapan bersama mereka sampai 2010. Ia menikmati banyak juara dan podium selama masa ini. Kalau lo ingin melihat mobil balap yang sangat dominan, inilah mobilnya. Maserati MC12 GT1. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Maserati MC12 adalah mobil yang luar biasa. Performanya di jalanan dan di sirkuit mengguncangkan berbagai supercar dan hypercar di sekitarnya. Jadi gimana pendapat lu tentang Maserati MC12? Apakah lu juga suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!